bentar 1 jam ya. Jadi jangan melakukan yang lain kecuali Anda fokus karena ini pelajaran yang tidak mudah untuk diterima. Anda harus paham betul. Saya coba sesederhana mungkin untuk memahami ini ya. Jadi makanya harus belajar dulu bahan sudah ada di Hebat e-learning. Nah, kemudian saya akan jelaskan lebih detail karena di situ hanya penjelasan-penjelasan slide mungkin, tapi barangkali ada video recordnya. Saya sebetulnya berharap bisa merecord ini. Ya, kita bahas penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu meliputi jantung dan vaskuler. Kardiak itu jantung dan vaskular. Vaskular itu pembuluh darah. Ya. Nah, pada hewan besar ini sering terjadi juga, meskipun itu tidak selalu primer. Primer itu memang penyakit jantungnya sendiri. Ada penyebab yang lain yang juga punya akibat di jantung, sistem sirkulasi tadi itu. Ya. Jadi bisa primer, bisa sekunder. Nah, untuk Anda mengetahui problem tadi itu, Anda perlu mencari tahu riwayat penyakitnya. Biasanya nanti akan terkait dengan umur. Umur-umur tertentu nanti akan menimbulkan penyakit jantung yang tertentu. Contoh misalkan, jadi kalau dia menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke penyakit jantung di umur yang muda, itu umumnya kongenital, bawaan lahir. Ya. Ada kecacatan bentuk jantung ya, yang menyebabkan dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu sudah muncul gejala itu di umur-umur muda. Ya. Kalau di umur-umur tua biasanya perolehan karena berbagai macam, baik itu trauma misalkan, baik itu infeksius dan lain-lain tadi ya, atau gangguan yang lain gitu ya. Perolehan, acquired ya. Tapi kalau yang muda itu cenderung dia bawaan lahir, kongenital. Nanti bisa terkait dengan jenis kelamin. Ya biasanya nanti sapi-sapi perah itu umumnya yang dipelihara oleh betina. Itu nanti terkait juga dengan masalah-masalah jantung yang tidak langsung terkait dengan elektrolit. Jantung juga butuh elektrolit nanti untuk dia bisa berdenyut apa berkontraksi itu butuh elektrolit. Ya. Kalau elektrolitnya tidak imbang, nanti akan menimbulkan masalah gangguan kontraksi jantung. Bahkan jantung berhenti gitu ya. Jadi kalau tidak imbang, tidak ada keseimbangan elektrolit tadi, bahkan jantung itu berhenti alias mati. Gitu ya. Itu karena masalah di jantung itu sendiri. Lingkungan juga demikian sama, tata laksana pemeliharaan juga begitu, penggunaan hewan juga begitu sama nanti. Apa dia digunakan sebagai hewan produksi, hewan pekerja, kuda itu untuk yang dia lari, dan itu harus terawat betul. Ya kebutuhan-kebutuhan nutrisinya dan lain-lain tadi itu. Tergantung penggunaannya. Kemudian coba diperhatikan apa dia kontak dengan hewan-hewan yang lain. Ya. Misalkan zaman sekarang tuh PMK. Anda kenal PMK itu salah satu gejala yang timbul akibat dari perubahan patologiknya adalah di jantung. Ya kita kenal sebagai Tiger Heart. Karena jantungnya lorek-lorek seperti apa? Seperti harimau. Ya. Nah, itu juga terkait dengan itu tadi. Ya. Coba perhatikan dengan vaksinasi, deworming dan lain-lain. Karena nanti eh, apa cacing muda larva tadi itu bisa tembus kemana-mana. Jadi cacing muda itu larva itu tadi itu dia bisa tembus. Menembus sistem pencernaan, kemudian ya tergantung dia kesasar kemana nanti ke liver yang menyebabkan gangguan di sana, nanti ke jantung juga begitu sama, merusak otot-otot jantung kemudian jadi masalah. Nah, yang lain adalah terkait dengan gejala-gejala yang harus Anda cermati betul, apa saja gejala yang Anda bisa curigai nanti, ya, bahwa itu mengarah ke penyakit jantung, bukan penyakit jantung. Kemudian waktu, ya, waktu itu terkait dengan kapan kira-kira gejala tadi itu muncul, makin lama makin berat apa enggak, progression, ya, jadi makin lama makin berat apa tidak, atau dia begitu-begitu saja. Nah, itu hal-hal ini harus Anda cari tahu, ya, dengan berbagai cara nanti, baik anamnesis ataupun dengan pemeriksaan fisik, ya. Dan bila mana perlu pemeriksaan pendukung, karena kita tidak bisa menyatakan ada masalah-masalah jantung itu dengan pemeriksaan pendukung. Setidak-tidaknya nanti Anda periksa dengan stetoskop. Kalau punya alat yang lain, biasanya di kuda nanti ya, karena penggunaannya sangat intensif tadi itu, maka Anda harus punya alat-alat untuk memeriksa jantung. Oke.
Nah, pemeriksaan fisik, periksa secara menyeluruh, ya, semua bagian tubuh. Sehingga Anda harus kembali lagi ke pelajaran-pelajaran lama, gitu ya. Bagaimana jantung tadi itu berfungsi, sistem peredaran darah itu berfungsi, apa saja fungsi-fungsi peredaran darah. Jadi harus harus mengingat kembali itu tadi, ya. Yang kalau itu tidak berfungsi, nanti dia punya pengaruh pada kesehatan secara umum. Baik dia tuh nanti kelemahan gerak karena untuk metabolisme dia butuh oksigen, ya. Kalau oksigennya tidak disuplai dengan baik, ya dia akan mudah lelah gitu. Sebentar-sebentar dia diam atau dia tiba-tiba jatuh apa tergeletak misalkan begitu. Seringkali mungkin bahkan sering tidak sadar begitu misalkan. Itu begitu, ya. Jadi coba diperhatikan secara keseluruhan. Ya baik perilaku, berat badan, body condition dan yang lain-lain, ya. Periksa membrana mukosa karena ini penting. Jadi membrana mukosa itu salah satu bagian pemeriksaan fisik yang nanti mengarah ke kualitas sistem sirkulasi, warnanya, ya. Jadi kalau warnanya pucat, ya berarti pucat itu belum tentu anemia, perhatikan, ya. Anemis ya, tapi pucat itu belum tentu anemia. Jadi pada kondisi tertentu kalau dia kekurangan cairan darah misalkan, itu membuat tekanannya akan rendah. Yang dari itu tubuh merespon supaya tekanannya tidak rendah, maka penampangnya pembuluh darah tadi itu akan dikecilkan, vasokonstriksi. Yang membuat kemudian karena penampangnya kecil ya tidak kelihatan merah, ya kapiler-kapilernya akan lebih kecil lagi tadi, tidak kelihatan merah. Belum tentu darahnya berkurang gitu. Ya bisa juga yang kalau dia anemia, ya, ya. Jadi belum tentu. Anemis tadi itu belum tentu dia anemia. Kemudian moisture, kelembapan mukosanya tadi itu. Kalau dia dehidrasi, ya moisturnya kering, mukosanya akan kering. Nah, itu nanti akan sejalan dengan membrana mukosa dan apa warnanya dan CRT, capillary refill time. Jadi kalau capillary refill time itu Anda mengecek, memeriksa membrana mukosa itu dengan menekan, kemudian Anda lepas. Pada saat Anda tekan, kapiler-kapiler itu kena tekanan tangan Anda itu kemudian darahnya akan ke samping, tersibak ke samping. Begitu Anda lepas, harusnya dia kembali lagi ke tempat yang Anda tekan tadi. Gitu. Harus cepat, gitu ya. Jadi kalau dia kekurangan darah dan kental tadi cairannya berkurang, maka dia akan butuh waktu yang lebih lama untuk mengisi kembali bagian yang Anda tekan tadi itu. Ya, namanya CRT. Kemudian, Anda kelihatan ini. Tentukan, jadi apa namanya, periksa eh, sistem sirkulasi yang di periferal, ya, baik itu pulsusnya, baik itu venanya, ya. Jadi karena itu pulsus itu menggambarkan kualitas kontraksi jantung langsung. Ya, jadi kalau nanti Anda selalu perbandingkan bila mana mungkin. Kalau Anda menemukan denyut jantungnya apa, Anda temukan terus, tapi kemudian pulsusnya ada yang hilang, berarti kualitas kontraksi ini sebetulnya tidak sempurna. Ya, kualitas kontraksinya tadi itu. Berarti ada bagian pada saat kontraksi tidak sampai menimbulkan pulsus di pembuluh darah perifer. Harusnya dengan kontraksi jantung, darah keluar dari jantung itu membuat pulsasi. Terus itu sampai ke pembuluh darah yang kecil, ya arterial di periferal, di bagian tepi tubuh tadi. Kalau di sana tidak ketemu, berarti ada sesuatu yang menyebabkan itu tidak muncul pulsusnya. Ada yang pulsus yang hilang nanti di sana. Sehingga pada saat memeriksa pulsus, ya Anda harus perhatikan apakah dia kuat sekali, ya hammer pulse biasanya nanti, tegang sekali pembuluh darah tadi itu. Atau Anda kesulitan menemukan pulsasi, ya lemah. Meskipun jantung berdenyut, gitu, tapi pulsusnya lemah. Nah, hal-hal demikian harus diperiksa. Kemudian pengisian jugular vena. Anda bisa tekan pemeriksaan jugular vein ini ada di praktikum, nanti bisa dipraktekkan. Mungkin sebagian sudah praktikum, ya. Itu Anda tekan dengan menekan di pangkal leher. Sorry, di bagian apa? Di bagian yang terjauh dari leher. Kalau pangkal leher Anda akan lihat patensinya, ya. Jadi kalau Anda mau ambil darah, Anda tekan supaya pembuluh darah yang yugular tadi itu mau masuk ke jantung. Begitu Anda tekan di pangkal leher, maka dia akan menggembung, ya menggembung. Karena terhalang untuk segera masuk ke jantung. Jadi kemudian Anda bisa tusuk ambil, ya. Atau Anda cek filling jugular vein-nya. Jadi Anda
tekan atau Anda hambat, Anda buntu di bagian pangkal leher yang dekat dengan kepala, ya, yang distal, yang jauh gitu, dari kepala. Yang dengan itu maka akan seperti apa cekung gitu ya, saluran sepanjang vena jugular tadi itu. Yang setelah Anda tekan harusnya segera terisi kembali ya, filling, segera terisi kembali. Kalau itu lama berarti juga lama aliran darahnya atau dia kental dan lain-lain sebabnya. Kemudian tampilan fisik yang lain juga Anda bisa periksa. Jadi perhatikan di ventral abdomen, bagian bawah abdomen, bagian dada, di submandibula, ya, bagian bawah rahang, gitu ya. Kemudian di pektoral, di dada, kemudian bagian-bagian yang lain, ya. Nah, umumnya pada manusia, ya, pada manusia, kalau ada gangguan sirkulasi tadi itu, cairan itu tidak bisa kembali ke jantung lagi, sehingga ada di bagian periferal, kaki akan bengkak. Biasanya pada manusia, kaki akan bengkak. Nah, pada kuda dan pada sapi itu tidak begitu maksudnya, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda kakinya bengkak, ini tidak ada hubungannya, tidak banyak hubungannya dengan jantung pada sapi, pada kuda. Beda dengan manusia, ya, beda dengan manusia. Nah, gitu. Jadi kalau pada sapi biasanya nanti gejala yang lain, terutama nanti kaitannya dengan apa namanya eh, bagian ventral atau dada tadi itu. Ya, jadi kalau sapi tidak ada banyak begitu. Kemudian auskultasi ini menjadi penting, ya. Anda perhatikan kualitas jantung tadi itu dengan cara mendengarkan suara-suara jantung. Perhatikan pada saat Anda melakukan auskultasi jantung, itu rate-nya, kecepatannya, seberapa cepat dia. Maka Anda harus tahu berapa normalnya dia kontraksi dalam 1 menit. Kemudian dengarkan iramanya. Harusnya dia berirama. Dep, 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 berirama, gitu ya. Kalau dia tidak berirama, berarti aritmia namanya. Tidak ada irama, gitu ya. Dep, 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 dep. Jadi seperti itu, tidak beraturan. Nah, suara jantung itu umumnya Anda hanya dengarkan dua saja, dua suara jantung, ya, dep, dep. Jadi hanya itu, dep, 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 dep. Kalau bahasa sananya lup dup gitu, lup dup begitu. Kalau Anda mendengarkan suara selain itu, ya, namanya murmur. Jadi suara harusnya lup dup, hanya itu dua itu saja. Baik itu pada sapi, pada kuda, pada anjing, kucing sama saja, ya. Lup dup, ya, ini bahasa kita ya dep 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 gitu. Lup dup selalu begitu. Kalau ada suara selain itu yang disebut sebagai murmur, suara bising jantung, macam-macam nanti bentuknya, ya. Nah ini gejala-gejala yang apa nyata sebetulnya, yang kamu bisa menduga ke arah eh, dugaan ada problema di jantung. Contoh tadi yang di yugularis. Harusnya yugularis itu alirannya gampang masuk ke jantung sehingga tidak ada distensi. Buktinya tidak ada distensi, tidak ada yang menggembung seperti ini. Kalau Anda tekan di bagian ini pasti menggembung. Nah, kalau Anda tidak tekan dia sudah menggembung, berarti yang aliran darah menuju ke jantung ini antri, kongesti namanya, antri, macet. Yang dengan itu sama seperti efek Anda tekan tadi itu, membuat dia menggembung. Nah, sehingga kalau Anda tidak melakukan tekanan atau menekan bagian pangkal leher ini, tapi dia kelihatan menggembung pembuluh darahnya, ini pasti ada masalah dengan jantung. Ya, perhatikan, ya gitu ya. Jadi distensi vena besar. Yang di pektoral juga demikian sama. Yang di sini, pektoral itu yang di belakangnya siku, aksila. Juga begitu. Atau bahkan Anda menemukan yugular tadi itu pulsasi, berdenyut yugular itu, kelihatan. Dari jauh itu kelihatan. Anda belum ada periksa, jadi Anda observasi saja, masih melihat saja dari jauh, itu kelihatan dia berdenyut, pulsasi. Padahal vena tidak pernah pulsasi. Kenapa dia pulsasi? Ya ada tekanan balik dari jantung yang sampai keluar. Yang satu mau masuk, ini ditekan juga yang dari dalam keluar, gitu, sehingga bentrok di dalam, sehingga menimbulkan pulsasi. Nah itu Anda kelihatan. Karena arteri itu tempatnya lebih dalam di dalam tubuh, lebih profundal, lebih dalam. Sementara yang lebih superficial itu adalah vena. Sehingga yang Anda kelihatan dari luar itu vena, pasti bukan arteri. Arteri lebih dalam posisinya. Ya.
Nah, selain itu dada akan besar begini atau ventral abdomen akan besar. Ya, tidak terkait dengan kaki seperti pada manusia. Nah, perhatikan ini suara jantung tadi. Suaranya hanya dua saja yang Anda dengarkan. Yang lain-lain tidak terdengar banyak. Ya. Jadi meskipun nanti ya sedikit ada hewan besar seperti mesin itu. Jadi kalau makin makin besar mesinnya, suara yang kecil pun Anda terdengar sedikit. Tapi umumnya yang Anda dengar adalah suara yang sangat jelas itu suara satu, suara dua. Nah, suara satu itu timbul, itu sebetulnya sama. Suara itu timbul karena menutupnya katup. Ya, perhatikan. Suara itu timbul karena menutupnya katup. Dep, gitu. Nah, ada dua pasang. Perhatikan, ada dua pasang katup. Jadi Anda harus pelajari betul anatominya. Ada katup yang membatasi antara ruang atas dan bawah. Atas itu atrium dan bawah. Jadi ada atrioventrikular katup, ya, atrioventrikular antara antara atrium dan ventrikel katup di situ. Yang kiri dan kanan sama. Yang kanan disebut sebagai tricus pedalis, yang kiri sebagai vicus pedalis. Ya, jadi perhatikan itu. Ada dua katup besar di situ. Nanti ada katup yang lain yang membuat supaya darah itu tidak kembali lagi ke jantung dari ventrikel keluar. Yang satu disebut aorta, dia ke seluruh tubuh, satu disebut sebagai semilunar, ya, semilunaris, yang supaya darah ke paru-paru tidak kembali lagi ke jantung. Jadi ada dua pasang tadi itu, ada empat katup, ya, yang menimbulkan suara. Nah, dia bisa berfungsi sebagai pompa itu butuh apa namanya, konduksi, butuh elektrisitas jantung supaya dia bisa berdenyut. Tapi secara prinsip begini, tiap-tiap sel jantung, ya, Anda sudah pelajari dulu di pelajaran mendasar. Tiap-tiap sel jantung itu punya otonomi, punya sifat otonomi. Beda dengan sel-sel yang lain, yang sangat spesifik ini. Jadi dia punya kemampuan berkontraksi tiap-tiap sel, perhatikan. Otonom, sendiri. Tidak ada yang merintah itu dia bisa bisa berkontraksi sendiri tanpa perintah. Tapi kemudian secara bersama, berkelompok tadi itu, dia di bawah perintahnya S-anode. Perhatikan di animasi berikut. S-anode itu ada di pintu masuknya atrium, di daerah sini, perhatikan. Nah ini, di titik ini, S-anode. Sinoatrial node, ya, ada di sinus, di tempat masuknya atrium. Itu mula dari kontraksi atau pacemaker namanya, mulanya di situ. Yang dengan itu, katakanlah saya bilang jenderal saja, jenderal yang ngasih perintah kontraksi. Sehingga begitu dia perintahkan, dia memerintahkan kontraksi seluruh otot yang di atrium. Ya, perhatikan di situ. Ini sepersekian detik dia informasi akan tersebar ke atrium. Perhatikan, sepersekian detik, seret gitu. Nah, salah satu nanti perintah itu juga akan sampai di jenderal yang kedua, namanya di apa namanya sinus apa namanya atrioventrikular, ya. Jadi di antara atrium dan ventrikel itu ada jenderal yang kedua, ada titik atau sinus yang kedua, simpul yang kedua, yang nanti akan menggerakkan ventrikel. Sehingga atas perintah itu, ya, atas perintah dua jenderal ini tadi, dua sinus tadi itu membuat kontraksi itu teratur. Kontraksi yang di atrium lagi nanti diikuti ventrikel, atrium, ventrikel, atrium, begitu terus. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Ya. Nah, perintah itu akan disalurkan melalui saraf. Jadi ada saraf-saraf nanti, serabut-serabut Purkinje sampai ke sel-sel. Ya. Itu selalu begitu. Ya, perhatikan. Sehingga ada dua, bisa saya hentikan apa enggak ini. Nah, perhatikan. Nah, ya. Ada dua katup besar ini ya, jadi ini. Ada tricus pedalis, ada bicus pedalis atau mitralis itu. Di sini juga ada katup yang lain yang dari apa ventrikel itu keluar. Jadi di situ ada aorta, di situ ada semilunar. Jadi ada empat. Nanti kalau Anda lihat di posisi yang lain akan jelas. Ini kebetulan ya animasi yang begitu, yang menarik. Sehingga sepersekian detik ini ada konduksi, aliran syaraf tadi itu cepat. Ya. Nah, di bagian yang lain perhatikan, kalau kita potong, melintang, transversal gitu ya, pas kebetulan di area katup. Nah, gitu, perhatikan.
Nah, nih, ya perhatikan. Jadi ada yang dikenal sebagai tricuspidalis. Pas kita potong atas bawah, kebetulan yang di arah kita itu adalah atrium. Di ujung sana itu ventricle sebetulnya ya. Nah, itu ada katup tricuspidal, dikatakan tri ya karena dia tiga, satu, dua, tiga, tricuspidalis. Dan katup yang lain yang besar, yang membagi atrium dan ventricle tadi itu adalah bicuspidalis atau mitralis. Dua, B itu dua. Nah, yang lain adalah aorta dan semilunar. Aorta itu yang dari ventricle apa namanya kiri keluar, nanti yang semilunar dari ventricle kanan ke paru-paru. Nah itu ini bersamaan. Jadi pada saat dia ini dua ini menutup, ini buka. Ya. Karena ini pada saat dua katup yang kecil, yang dua tadi, itu pada saat dia buka berarti ada kontraksi di ventricle. Nah, itu disebut sebagai sistol. Perhatikan ya, kontraksi di ventricle pada saat dia di darah dikeluarkan dari jantung tadi keluar, keluar itu artinya katup ini buka, ini darah itu keluar melewati ini. Nanti setelah itu nanti ada tekanannya negatif yang di mana ventricle membuat ini rencana mau balik ke sini. Nah, ini nutup. Nah, apa namanya? Katup ini akan tertutup. Kena tekanan yang dari luar darah di pembuluh besar tadi itu dia akan tertutup, yang di sini buka. Karena atrium masuk ke ventricle tadi. Jadi perhatikan. Nah, pada saat kontraksi yang di atrium itu disebut sebagai distol. Ya, diastolik sama sistol. Perhatikan, gitu ya. Nah, makanya dua suara saja. Lubdub tadi itu. Nah, ini dasar, yang mendasar yang harus kamu pahami. Ya. Sehingga kalau Anda mendengarkan suara murmur itu ada masalah dengan katup. Katupnya tidak nutup sempurna. Berarti ada suara yang mendesis di situ. Tapi kalau terkait dengan apa induksi tadi itu nanti itu hubungannya dengan keteraturan dia berdenyut, ya, atau aritmia. Harusnya aritmis itu diatur oleh saraf tadi itu supaya kontraksi di atrium, kontraksi di ventricle, atrium, ventricle, atrium, gitu. Nah, pada saat dia dikontraksi itu darah akan masuk dari atrium ke ventricle. Nah, itu kemudian dia harus tertutup. Pada saat ventricle ditekan, harusnya tidak kembali ke atrium lagi, tapi keluar. Nah, kalau katup yang di atrioventrikularnya tidak menutup sempurna karena berbagai sebab nanti, itu membuat darah akan masuk kembali ke atrium dari ventricle. Nah, itu menimbulkan bunyi. Bunyi bukan bunyi lagi dep, tapi ada bunyi yang lain, mendesis. Ya, wheezing istilahnya, wheezes. Ya. Mirip seperti suara nafas nanti. Jadi Anda kan kadang-kadang bingung dengan suara nafas karena itu persis. Tapi perhatikan, kalau pada saat Anda dengarkan suara murmur atau bising tadi itu tidak pas dia mengambil napas, berarti dari jantung. Ya, mengambil napas kan kelihatan apa toraksnya membesar, mengecil, membesar, mengecil. Kalau berkaitan dengan iramanya itu berarti itu dari nafas. Tapi kalau di luar dengan apa namanya rutinitas membesar mengecilnya toraks berarti itu dari jantung, suara bising tadi itu suara lain. Ya, nanti di praktikum diperdengarkan di sana. Oke, nah ini. Jadi pada saat yang Anda perhatikan hewan-hewan yang kecil itu jelas banget bahwa suaranya hanya dua. Tapi hewan yang besar karena jantungnya juga besar, kadang-kadang suara-suara yang lain itu nggak pas persis gitu ya, nutupnya. Sehingga Anda mendengarkan hampir seperti empat suara gitu ya. Tapi yang jelas dua tadi itu bareng, jadi menimbulkan suara yang dominan, yang lain mungkin akan suara yang tidak dominan. Ya, jadi tapi secara umum kalau Anda sepintas akan dengarkan hanya dua suara saja. Ya. Kemudian perhatikan heart rate, kecepatan dia berdenyut tadi. Tergantung berbagai macam nanti. Ya. Nah, kesehatan begitu nanti. Kalau Anda menentukan dia, makanya kemudian pada saat pemeriksaan darah itu dia harus dalam kondisi tenang. Kenapa? Kalau dia habis aktivitas itu pasti denyut jantungnya meningkat. Ya, pasti meningkat. Jadi, maka harus tenang. Kalau Anda menemukan dia meningkat atau tinggi, ya frekuensi denyut jantungnya, istirahatkan sebentar sampai dia tenang. Nanti periksa lagi. Begitu dia tenang, kalau Anda periksa tetap tinggi, berarti dia patologik, sakit. Ya, yang disebut sebagai tahikardi. Jadi harusnya dia kembali ke normal karena sistem tubuhnya sudah normal lagi, metabolisme turun, jantung ini akan normal lagi.
Tapi kalau dalam kondisinya dia tidak dibebani metabolisme tinggi, dia tetap tinggi denyutannya, berarti masalah sakit. Ya, tahikardi namanya. Nah, sinus aritmia itu normal, sinus ya. Kadang Anda temukan di beberapa hewan tadi itu. Ya. Kadang-kadang Anda temukan sedikit aritmia, ya. Tidak ada masalah. Nah, ini kardiak murmur tadi itu. Jadi ada suara, intinya ada suara lain selain dup-dup tadi itu. Nanti Anda bisa dengarkan persis pada saat di sesi praktikum jantung. Jadi sana ada suara-suara murmur. Ya mirip seperti bahkan tidak terdengar suara dupnya sama sekali, Pak. Suara hanya suara suara desiran saja. Ya, oke. Nah, kardiak murmur tadi dipengaruhi oleh berbagai macam kualitas suaranya. Jadi kalau dia ada bagian yang sempit gitu ya, suaranya pasti akan frekuensinya tinggi gitu ya. Vibrasi suaranya akan tinggi gitu ya. Kalau dia apa namanya bocornya banyak, ya frekuensinya rendah, bocor. Seperti kalau Anda apa main apa selang itu air. Jadi kalau Anda tekan betul dengan menyisakan sedikit apa namanya lubang begitu, dia akan suara dan pancarannya akan berbeda dengan kalau Anda buka yang lebih lebar bukanya. Kira-kira begitu. Nanti ditentukan oleh tiga hal ini. Ya pitch, quality, dan intensity, amplitudo tadi itu. Ya, kardiak murmur ditentukan ini. Sehingga kemudian ada grade-nya. Ya, ada grade-nya 1 sampai 5. Jadi kalau satu ini tidak terlalu terdengar ya, kecuali Anda perhatikan betul gitu. Anda fokus perhatikan betul. Kalau yang 5 ini begitu Anda taruh stetoskop itu langsung jelas suara murmurnya, langsung terdengar. Jadi langsung ketemu tidak ada suara dup-dup tadi itu. Langsung suaranya shot, shot, shot. Nah, begitu saja gitu. Itu jelas sekali. Jadi 5 ya, ya. Nah, yang sakit itu ya, yang Anda temukan sakit itu 3 sampai 5. Yang 1 2 itu biasanya masih di apa batas-batas normal. Tadi itu ada sinus aritmia di situ, masih batas-batas normal. Tapi yang sakit yang patologik ini yang grade-nya 3 sampai 5. Jadi begitu Anda taruh stetoskop di situ Anda sudah dengar. Ya, meskipun agak fokus sedikit sudah dengar. Apalagi yang 5 itu begitu Anda taruh sudah langsung tahu bahwa itu karena tidak ada suara dupnya sama sekali. Ya. Nah, waktunya nanti tergantung. Yang dikenal sebagai pansistolik, ada holosistolik, holodiastolik, ada presistolik. Ya. Suara itu di mana di posisinya? Ya, terkait dengan penamaannya tadi itu. Tapi yang jelas, makin sumbernya, makin suaranya makin jelas, disitulah sumber suaranya. Yang dikenal sebagai point maximal intensity. Ya, jadi kalau Anda bisa geser-geser suara tadi itu apa stetoskopnya tadi itu makin jelas suaranya terdengar di situ berarti sumber suara di situ apakah di nanti katup yang sebelah kiri ya tricuspidalis tadi itu atau di katup yang kanan ya mitralis sorry apa kiri ya mitralis tadi jadi Anda bisa cek cari apa di bagian mana suara atau PMI-nya tadi itu paling paling jelas paling tinggi. Nah, cara yang lain itu tidak bisa kita, jadi kalau Anda menemukan aritmia, aritmia itu tidak ada keteraturan denyut tadi itu. Jadi aritmia tidak selalu diikuti oleh murmur, karena murmur itu urusannya dengan katup. Ya. Jadi kalau aritmia, Anda bisa cari elektrokardiografi untuk mencari tahu. Ini problemnya ada di kontraksi yang di atrium kah, apa kontraksi yang di ventrikel. Nah, itu Anda akan bisa tahu nanti dengan EKG, elektrokardiografi. Nah, itu urusannya dengan ketidakteraturan denyut. Karena keteraturan denyut itu diatur oleh konduksi tadi itu atau elektrisitas jantung. Yang itu Anda bisa periksa dengan elektrokardiografi. Nah, kalau adanya gangguan suara tadi itu murmur, alat yang paling bagus adalah ekokardiografi, USG jantung. Karena dengan USG itu kita bisa lihat katupnya. Itu ada bocornya apa enggak kelihatan. Jadi jadi apa bocor apa tidak itu dengan USG itu akan kelihatan. Nanti ruang jantungnya itu sempit apa lebar, dinding jantungnya itu tebel apa tipis, dan itu dengan ekokardiografi kelihatan. Elektrokardiografi tidak bisa karena dia hanya merubah dalam bentuk elektrisitas yang akan dirubahkan dengan bentuk garis. Ya, jadi itu memeriksa konduksi atau elektrisitas jantung. Kemudian kalau mau ya ada kardiak kateter. Anda memasukkan kardiak kateter itu seperti seperti apa selang gitu ya. Anda masukkan
Sehingga masuk ke ruang jantung nanti akan ada periksa tentang oksigen tension, saturasi, macam-macam tadi itu memeriksa itu kualitas itu. Atau secara umum radiografi nanti. Jadi kita melihat gambaran apakah jantungnya besar apa enggak itu dari itu dulu. Ya, kira-kira ini alat-alat yang dibutuhkan itu. Anda harus tahu apa fungsi dari masing-masing tadi itu. Nah, ini terkait dengan elektrisitas jantung tadi itu atau elektrokardiografi, EKG atau ECG atau EKG ya. Nah, secara gampang kontraksi-kontraksi tadi itu akan diubah oleh alat menjadi listrik dan dirubahkan menjadi garis. Secara gampang nanti. Nah, garis yang mewakili Anda akan temukan satu bentukan yang disebut sebagai gelombang P, kecil. Gelombang P itu bukit yang kecil begini ya kira-kira. Nah, itu akan selalu diikuti oleh garis yang lain dikenal sebagai garis QRST. Jadi P selalu akan diikuti oleh QRST. P selalu akan diikuti. Selalu begitu. Karena apa? P mewakili kontraksi yang di atrium. Jadi gelombang P itu timbul karena dia mewakili kontraksi yang di atrium. Itu ada sinyal begitu, kemudian ditangkap dan akan diubah menjadi gelombang P tadi itu. Kemudian kontraksi yang di ventricle itu QRST. Jadi kontraksi yang di atrium harus diikuti oleh ventricle. Selalu begitu. P diikuti oleh QRST. Nah, seringkali P di hewan besar tadi itu tidak bukit kecil begini. Kadang-kadang tampak seperti huruf M. Nah, jadi bukit yang dua bukit yang kecil. Seperti huruf M gitu. Tapi selalu dua tadi itu akan diikuti oleh QRST. Selalu P selalu diikuti oleh. Karena P menggambarkan kontraksi yang di atrium, QRST menggambarkan kontraksi yang di ventricle. Nah, jarak antara Q dan P dan R nanti, R itu biasanya di atas. Itu menunjukkan lamanya waktu kontraksi yang di atrium dengan kontraksi yang di ventricle. Jadi makin lama nanti jaraknya makin lama. Atau bahkan tidak diikuti. Jadi saking lamanya kemudian tidak ada kontraksi yang di atrium. Sorry, tidak ada kontraksi yang di ventricle. Hanya atrium saja. Nanti kemudian balik atrium lagi kontraksi. Sehingga P tidak diikuti oleh QRST. Kemudian muncul P lagi. Jadi ada dua P yang tidak ada QRST. Nah itu ketahuan dengan ini. Apakah jantungnya berdenyut apa enggak itu tadi yang menimbulkan gangguan iramanya tadi itu akan ketahuan. Apakah ada gangguan kontraksi itu dengan melihat garis-garis yang dimunculkan oleh EKG. Ya bisa dipahami ya. Jadi itu caranya begitu nanti. Nah, jantung tadi karena fungsinya seluruh tubuh sebetulnya sama saja. Ya. Penyakit-penyakit itu tidak akan muncul secara klinis kecuali dia dikompensasi. Ya. Sampai kemampuan kompensasinya tidak sanggup lagi tubuh untuk kompensasi. Yang dengan itu gejala klinis muncul. Gitu ya. Ya, semua sistem tubuh itu akan begitu sebetulnya. Misalkan ada satu orang yang diambil apa namanya atau kerusakan atau diambil ginjalnya satu kan dua sebetulnya. Sehingga yang satu ini akan mengambil alih tugas yang lain. Sehingga ya tubuh akan tetap normal gitu maksudnya. Tapi yang ginjal yang tinggal satu ini akan bertugas mengambil alih fungsi ginjal yang lain tadi itu. Dia bertugas dua kali lipat ya kapasitasnya. Sehingga tubuh ya akhirnya baik-baik saja karena tugasnya diambil alih oleh satu ginjal tadi itu. Nah, kira-kira begitu. Kalau sampai satu ginjal tadi itu akhirnya capek, lelah, ya dia tidak bisa lagi melakukan itu, kemudian gejala akan muncul. Di semua kondisi sistem tubuh akan begitu. Ya. Jadi di jantung pun demikian sama. Sebetulnya ada kompensasi jantung. Kalau nanti kardiak outputnya kurang, ya darah yang keluar dari jantung itu kurang, maka biasanya untuk menambahkan, untuk membuat supaya jumlah darah yang keluar dari jantung itu tetap jumlahnya, maka kecepatan keluarnya akan diperbanyak. Gitu loh. Ya paham. Jadi kalau misalkan dia keluar dalam satu tekanan itu misalkan 100 mili misalkan begitu. Kalau itu bagus gitu. Kalau 100 mili satu bagus. Dalam 1 menit itu dia harus keluar 100 mili misalkan. Itu kalau karena gangguan tadi itu katup sehingga tekanannya ada darah yang kembali lagi dia tidak bisa keluar 100 mili dalam 1 menit. Maka dia harus dua kali lipat. Kalau seandainya keluarnya 50 itu dia dua kali lipat. Artinya terjadi peningkatan kecepatan denyut jantung yang dua kali lipat. Nah, tadi itu. Supaya volumenya sama karena tiap kali keluar dia hanya separuh saja. Nah, kira-kira begitu kompensasinya ya. Sehingga tubuh tetap merasa normal.
Tapi sebetulnya jantung itu sudah berdenyut lebih cepat lagi tadi. Tadi makanya pada saat dia normal, tidak banyak kebutuhannya, dia tetap tinggi, itu ada masalah berarti. Tahikardit tadi itu. Nah, kira-kira begitu tuh mekanisme untuk menjaga tubuh menormal, namanya homeostasis, menormalkan kondisinya tadi itu. Ya, jadi banyak cara dia nanti begitu. Nah, kemudian kalau tadi itu gejala-gejala itu timbul karena gangguan fungsi, fungsinya Anda sudah tahu bahwa darah itu akan masuk dari jantung, dari tubuh itu ke jantung yang kanan, ya ke atrium, ke ventricle, nanti dikirim ke paru-paru. Yang di bagian kiri jantung tadi itu dia masuk darah dari paru-paru, nanti ke ventricle, dikirim ke seluruh tubuh. Itu berbarengan terus begitu ya. Sehingga kalau salah satu fungsi tadi itu tidak jalan, itu timbul namanya congestive heart failure. Jadi gangguan kongesti. Aliran darah itu tidak lancar tadi itu. Padahal dia harus mengalir gitu. Dari atrium dia dialirkan ke ventricle, dia dialirkan ke paru, paru nanti masuk ke jantung yang atrium yang kiri, kemudian masuk ke ventricle kiri, ke seluruh terus begitu. Dia mengalir. Sehingga kalau ada gangguan misalkan tadi katup jantungnya tidak benar, ini alirannya juga tidak bisa baik. Karena ada sebagian yang kembali ke ruang sebelumnya tidak maju gitu. Padahal dia kan harus maju terus. Dari atrium ke ventricle, ventricle ke paru, paru ke jantung lagi, kemudian ke atrium, ke ventricle, kemudian ke seluruh tubuh dan seterusnya begitu maju terus. Nah, ini ada yang kembali. Sehingga ada masalah di situ. Nah, Anda akan bisa memahami proses ini yang disebut sebagai left-sided HF atau right-sided HF. Ya. Jadi kalau di sisi kirinya gagal, sisi kiri itu artinya darah masuk dari paru-paru menuju atrium kiri, kemudian masuk ke ventricle, kemudian ke seluruh tubuh. Sehingga kalau dia gagal, maka ya aliran darah yang dari paru-paru tidak bisa masuk ke jantung kiri. Ya, kongesti, macet, buntu. Membuat kemudian tekanan arteri yang di apa namanya, pembuluh darah yang di paru-paru akan meningkat tekanannya di dalam pembuluh darah. Yang menyebabkan kemudian cairan di dalam pembuluh darah tadi itu akan keluar ke paru-paru, ya, yang disebut sebagai ya pulmonary edema pulmonum, bukan bukan apa namanya efusi plera. Kalau efusi plera itu ada di ruang toraks, ya. Jadi Anda bisa bayangkan ruang toraks itu ibaratnya begini. Anda punya kresek tas plastik besar, ya. Tas plastik besar itu adalah rongga toraks, ya. Jadi di situ ada pelapisnya plera namanya, ya. Nah, kemudian Anda punya tas plastik kecil yang lain yang isinya busa. Nah, itu paru-paru, ya. Yang Anda masukkan ke tas plastik yang besar tadi itu. Nah, tas plastik besar kalau berisi air itu namanya efusi plera yang besar. Bukan yang di paru-paru tadi, bukan yang tas kresek yang kecil yang berisi busa tadi itu. Tapi kalau edema pulmonum, tas kecil yang berisi busa tadi itu yang ada airnya banyak, bukan yang di tas kresek yang besar. Nah, itu bedanya antara edema pulmonum dengan efusi plera, ya, perhatikan di situ. Itu disebut sebagai left-sided, ya. Sehingga pasti gejalanya kan begitu, ada banyak cairan di paru menyebabkan dia batuk pasti. Batuk, gejalanya kan batuk terus. Nah, berbeda dengan kalau dia gagal jantung kanan, tidak bisa mengeluarkan aliran darah yang dari kanan. Kanan itu dia asalnya dari tubuh. Dari tubuh itu juga dari bagian belakang itu adalah liver, ya. Dari bagian abdomen. Abdomen itu di vena porta itu masuk ke liver. Nanti dari liver masuk ke jantung. Nah, sehingga kalau dari jantung macet, ini di liver juga macet. Nanti livernya juga akan kongesti, besar juga sama. Yang membuat kemudian tekanan pembuluh darah di sana juga besar. Cairannya akan keluar menjadi asites. Nah, gitu kira-kira, ya. Ya, jadi makanya timbulnya asites itu timbul ya karena right-sided tadi itu. Buktinya apa ya beberapa proses tadi itu. Begitu tuh patogenesisnya, perjalanan penyakitnya. Ini aliran darahnya sekarang. Nah, saya katakan tadi terkait dengan umur tadi itu ada gangguan-gangguan yang menyebabkan gangguan fungsinya tadi. Padahal jantung itu pada saat dia lahir itu harus terpisah 4 ruang tadi itu. Baik itu atrium kanan, kemudian ventrikel kanan terpisah. Dia dipisahkan oleh katup. Dia juga terpisah dengan bagian kirinya. Di situ ada septa, ya, ada pemisah. Yang pada saat dia masih belum lahir dulu tidak ada itu. Karena pada saat dia belum lahir dia belum menggunakan paru-parunya. Paru-paru masih belum berfungsi, ya.
Jadi dia sudah dapat pergantian oksigen dari induknya itu di plasenta, ya tidak di paru-paru. Pada saat dia masih di kandungan. Ya. Siapapun itu, bayi, kemudian anaknya anjing, anaknya kucing, anaknya sapi, kuda itu sama semua. Sehingga ada bypass pada saat dia belum lahir itu. Sehingga ada lubang-lubang yang membuat kemudian darah itu, karena ada sebagian yang sudah bercampur dengan yang sudah teroksigenasi di plasenta tadi itu dan dikirim terus. Jantung tetap berdenyut, dia mengalirkan alirannya gitu ya. Nah, kemudian akan timbul penyakit kongenital tadi pada saat dia lahir, yang harusnya lubang-lubang tadi itu menutup, ini tidak nutup. Sehingga antara darah yang kotor, yang dari tubuh tadi itu, yang ke kanan, di atrium kanan dan ventrikel kanan untuk dibersihkan di paru-paru, ini langsung masuk ke bagian jantung sebelah kiri yang dia sudah teroksigenasi, sudah bersih. Karena dia harusnya ke paru-paru, kemudian di gas exchange, pertukaran gas, dia membawa oksigen, kemudian masuk ke jantung sebelah kiri, ventrikel sebelah kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, ini karena pemisahnya rusak, ini darah langsung tercampur sehingga pada bagian kiri darah itu ada campuran antara yang bersih dengan yang belum teroksigenasi tadi itu dan langsung dikirim ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Ya kadar oksigen darah yang dibawa tadi itu ya kurang karena bercampur dengan darah yang masih belum teroksigenasi. Nah, itu membuat kemudian gejala klinis muncul. Dia mudah lelah dan macam-macam tadi itu akan begitu. Nah, ini ada macam-macam yang dikenal sebagai ventricular septal defect. Artinya memang ada defect di septa ventricle. Di antara ventricle itu ada defect, ada kecacatan, ada lubang. Ada yang disebut sebagai atrial septal defect di bagian atrium. Jadi kalau di ventricle itu bagian antara ventricle itu ada lubang, yang atrial septal defect ada lubang di antara atrium, kiri kanan itu ada lubangnya. Kemudian ada tetralogiovalot, itu kompleks dari ASD dan VSD gitu ya. Nah, semua di antara VSD, ASD, dan tetralogiovalot itu di dalam jantung, di septa, di dalam jantung. Ya, defeknya atau penyakitnya itu ada di dalam jantung itu, nih, pemisahnya tadi itu. Nah, ada penyakit yang lain yang dikenal sebagai patent ductus arteriosus sama. Jadi fungsinya adalah dia pada saat dia lahir itu ada bypass, sehingga ada penghubung gitu, ya. Nah, paten itu bolong, penghubung di antara aorta dengan pulmoner. Nah, pada saat lahir harusnya itu sudah terpisah karena aorta nanti membawa darah yang sudah teroksigenasi, sementara pulmoner itu membawa darah yang belum teroksigenasi ke paru-paru. Tapi pada saat dia lahir ini tetap terhubung sehingga disebut sebagai paten ductus arteriosus. Nah, patologi ini di luar jantung. Sehingga ini kalau mau dibetulkan, maksudnya dioperasi, dipisah ini bisa karena itu di luar jantung. Yang VSD, ASD, tetralogiovalot ini sulit. Ya butuh teknologi yang sangat tinggi yang kalau Anda mau betulkan itu ya bisa. Sekarang teknologi di manusia pun bisa membuat jantung itu berhenti sebentar, aliran itu akan diambil alih oleh jantung buatan nanti begitu. Yang ini kemudian ditutup, dibuka, ditutup pakai perangkat-perangkat yang lain. Defeknya tadi itu kemudian ditutup kembali dan difungsikan kembali. Prinsipnya begitu. Tapi sulit. Yang mudah adalah menangani paten ductus arteriosus karena posisinya sudah di luar jantung. Nah, kita akan bahas lebih detail sekarang ya. Nah, yang perolehan, yang dapatan gangguan di valvular tadi itu ya ini penyakitnya. Jadi karena apa? Mungkin dia trauma, mungkin macam-macam nanti. Ya karena cacing, karena bakteri dan lain-lain tadi itu merusak katup ya gitu ya. Kemudian katupnya ada masalah, dia meradang, menebal apa itu kemudian jadi tidak fleksibel, kemudian tidak bisa menutup sempurna, membuat kemudian gejala klinis muncul ya di situ. Nah, kita bahas yang kongenital. Jadi ada 4 ini kita bahas tadi itu. 1 di luar jantung, yang 3 di dalam jantung. Ini jam berapa sekarang? Sebentar. Oh, kurang sedikit ya. Nah, VSD ya saya katakan. Jadi ada lubang di ini ventricle tadi itu, ada lubang. Membuat kemudian ya alirannya yang darah kotor akan bercampur dengan darah bersih gitu ya. Ini bagian gitu ya. Sehingga kemudian ditekan lagi keluar ke aorta dan ke seluruh tubuh ya akibatnya darah yang keluar dari jantung sebagian kotor ya sebagian bersih. Membuat tadi itu dia gejalanya akan muncul begitu, dia mudah lelah dan lain-lain, pertumbuhan tidak sempurna dan seterusnya nanti akan begitu ya. Nah, ini akan muncul suara-suara tambahan.
bising jantung itu karena ada suara, ada lubang lain. Nah, itu membuat kemudian suara itu muncul di sana. Gampangnya begitu sudah detek apa namanya diagnosanya kan demikian. Ada murmur tadi. Ya. Dengan ekokardiografi kelihatan lubang tadi itu akan kelihatan. Ya mudah. Kemudian ada dan tidak bisa sulit. Jadi kalau Anda mau mendetek itu dan mau mengobati tidak bisa. Angel. Karena dia di dalam jantung. Ya, sulit. Butuh teknologi yang sangat tinggi. Nah ini kasus-kasus yang jadi akan ketahuan nanti dengan ada murmur tadi dengan beberapa alat nanti ada dengarkan ekokardiografi dan lain-lain itu akan kedengaran gitu. Nah, ini kelihatan dengan ekokardiografi ada lubang di bagian ini harusnya nutup ini masalahnya. Ini berlubang kelihatan. Sekarang tetralogiofalot ya. Tetralogiofalot itu kompleks dari ASD dan apa namanya VSD ya, septal defect ya. Jadi nah ini lubangnya ada gitu ya. Kemudian ada bengkok dan menyempit di bagian aorta. Ya, sorry, bukan aorta, apa namanya? Tricuspidalis. Ya. Tricuspidalisnya menyempit. Sehingga nanti darah itu akan lebih banyak masuk ke bagian jantung kiri. Langsung masuk ke aorta. Gitu ya. Karena yang masuk ke paru-paru ini menyempit sekali. Jadi hampir buntu. Sehingga sebagian besar darah akan langsung masukkan. Ini gejalanya akan lebih nyata dibandingkan dengan VSD. Kalau VSD sebagian masih akan ke paru-paru karena tidak ada masalah dengan apa namanya penutupan di area itu. Ciri yang lain biasanya karena itu tadi itu, maka dia mudah lelah banget. Gitu. Kemudian ini juga ada penebalan. Otot-otot ventrikel itu ada penebalan. Sehingga ruang itu menyempit. Ya, ruang ventrikel kanan itu menyempit dan darah akan mudah masuk ke bagian kiri dan gejala akan sangat nyata di sana. Itu ciri-cirinya. Ya. Ya mirip dengan VSD. Ya sama kan sulit. Biasanya akan sinkop, kemudian mati dadak kadang-kadang gitu. Nah, itu murmur juga grade-nya sangat tinggi tadi itu 5, sangat langsung terdengar kelihatan. Kemudian ada patenditus arteriosus. Jadi seperti ini. Jadi aorta tadi itu masih gabung dengan apa namanya arteri pulmonalis, ya, masih gabung. Ya karena pada saat dia masih belum lahir tidak ada masalah. Gitu. Nah, harusnya begitu saat lahir ini sudah harus terpisah, tapi ini masih nyambung. Sehingga kemudian ya sebagian darah yang dari arteri pulmonalis pun akan masuk ke aorta dan dikirim ke seluruh tubuh sama efeknya tadi. Nah, untuk mengatasinya gampang, ini tinggal diligasi, diikat, dipisah, selesai. Karena itu di luar jantung bisa. Tapi kalau yang di dalam jantung, ya ASD atau VSD ataupun tetralogiofalot sulit. Gejalanya kurang lebih sama. Gitu ya. Nah, ini secara anatomi nanti bisa dilihat di situ. PDE. Ya. Atrial septal defect kurang lebih sama, seperti VSD juga. Jadi darah yang dari kanan akan pindah ke kiri. Ya, kemudian dikirim. Jadi gejala ini dengan USG akan kelihatan. Ya, ada suara murmur dan seterusnya nanti kelihatan. Tapi tidak bisa diperoleh. Ini yang perolehan, ya, jadi insufisiensi karena macam-macam. Jadi adanya putusnya apa namanya eh, talinya korda tendine, ya, kok talinya katup tadi itu bisa, kemudian ya katupnya tidak bisa nutup sempurna. Dia ada keradangan di bagian katup tadi itu dia menebal, kemudian tidak bisa menutup sempurna sehingga kemudian akan menimbulkan suara murmur tadi itu. Ya, nah itu apa namanya di umur-umur dewasa biasanya nanti umur-umur mudanya lancar umur dewasa ya karena ada keradangan bakteri dan lain-lain ya sampai ke bagian dalam tubuh termasuk yang di jantung membuat itu semua terjadi ya baik itu terjadi di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ya itu nanti minggu depan kita akan bahas kardiak disritmia dan seterusnya nanti di sana oke mudah-mudahan bisa dipahami ada yang ditanyakan mungkin sedikit kalau tidak ada saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.